Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai dengan 30. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia bersendiri berdiri pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja," kata Eglon. Dia mendahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah penginap peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamnya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabut dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, "Tentulah ia membuang air di dalam rumah, di kamar rumah peranginan itu." Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Dia melewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnya lah sangkakala ke pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semua orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanah tanah itu 80 tahun lamanya. Saudara sekalian, dalam tradisi timur ya, dan juga dalam tradisi kita, saya kadang-kadang agak tertawa juga kalau anak saya itu dikasih seorang permen atau makanan kecil, maka dia selalu ngomong, "Tangan yang manis yang mana?" begitu ya. Maka anak saya bingung, tangan yang manis itu yang mana begitu ya. Lalu dia menunjukkan tangan kanan begitu. Jadi kalau tangan kanan yang manis, tangan kiri itu tangan yang pahit. Dan saya kadang-kadang kalau kita mungkin menjilat tangan kanan kita, apakah tangan kanan kita ini manis? Saya nggak tahu, saudara. Gitu. Jadi tangan kanan, tangan kiri, mana yang lebih sopan? Kita akan bilang, oh tangan kanan lebih sopan, tangan kiri kurang ajar, karena tangan kiri itu untuk itu ya, membasuh, gitu ya, membasuh kalau habis BAB begitu, saudara. Saudara, tidak ada ya tangan kanan tangan kiri, itu doktrin yang salah, ajaran yang salah ya. Tangan kanan lebih sopan daripada tangan kiri, karena Tuhan menciptakan kita sempurna, sesuai segambar dan serupa dengan Dia. Maka lucu ya kalau Tuhan menciptakan tubuh kita, ada yang sopan, ada yang nggak sopan. Waduh, saya rasa tidak tepat, saudara ya. Doktrin yang salah. Nah, bangsa Israel kembali berbuat dosa. Udah lupa kemarin sudah dimenangkan oleh Otniel dan diperintah 40 tahun
lalu mereka bersenang-senang, lalu mereka akhirnya melupakan Tuhan kembali. Dan mereka jatuh ke dalam kejahatan, dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan ketika mereka dijajah hampir 18 tahun lamanya. Saudara bisa kebayang ya, 18 tahun lamanya dijajah oleh Raja Moab. Dan ketika mereka berseru, maka Tuhan membangkitkan Ehud. Nah, saudara, ini lucu nih saudara. Ehud adalah anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Siapakah Gera? Tidak dijelaskan siapa Gera. Hanya saja yang menarik di sini adalah keterangannya bahwa Ehud berasal dari suku Benyamin, yang dalam bahasa Ibrani-nya berarti son of the right hand, anak tangan kanan. Jadi Ehud kidal, sementara sukunya itu berjuluk anak tangan kanan, yang bertangan kanan gitu ya. Nah, ini statusnya agak lucu, tetapi Tuhan memakai Ehud, saudara sekalian. Kenapa Tuhan memakai Ehud? Kalau tadi kita baca teks kita secara seksama, saudara sekalian, bahwa memang seharusnya Ehud yang bisa membunuh Raja Moab itu, karena dia bertangan kidal. Karena Israel sangat pegang tradisinya tangan kanan, begitu ya. Nah, Ehud membuat pedang khusus gitu ya, sehasta dan bermata dua, dan diletakkan di sebelah kanan, pangkal kanannya disembunyikan di situ. Raja Moab pasti akan memperhatikan kaki kirinya Ehud, apakah dia ada pedang atau tidak ketika dia masuk. Bahkan kalau boleh dibilang, biasanya dalam tradisi raja-raja itu kalau ketemu, tangan kirinya itu diikat gitu ya, kalau ketemu kayak utusan seperti Ehud ini, karena tangan kanannya diikat, karena biasanya ya takutnya kan tangan kanan untuk membunuh begitu ya. Jadi tangan kanannya biasanya diikat, sehingga tangan kirinya lah yang ya jarang orang memakai pedang perang tangan kiri. Nah, Ehud menyembunyikan pedangnya di sebelah kanan pangkal pahanya, dan pasti yang diperiksa itu pangkal kirinya pada umumnya. Dan kalaupun tangan kanannya itu mungkin secara tradisi itu harus diikat untuk menghadap raja, maka Ehud tidak menjadi masalah bagi dia, karena dia left-handed, dia kidal tangan kiri. Tanpa curiga, Raja Moab mengundang dia masuk ke dalam kamarnya, berdua bicara, lalu dibunuh. Selesailah Raja Moab tersebut. Saudara sekalian, apa yang bisa kita ambil adalah Tuhan memakai orang yang kadang-kadang dalam tradisi, dalam budaya dipandang sebelah mata, dipandang tanda petik cacat, saudara. Tetapi itulah yang menjadi penolong bagi bangsa Israel, yaitu Ehud si kidal. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita punya paradigma yang baru bahwa tidak ada lagi tanda petik gitu ya, saudara. Kalau kita bilang kidal itu cacat dan lain sebagainya, tidak ada lagi pandangan demikian. Tidak ada. Karena terbukti Ehud dipakai oleh Tuhan sebagai penyelamat, sebagai hakim yang unik gitu, karena dia kidal yang berbeda dari tradisi, tapi dipakai Tuhan, maka dia menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, saudara sekalian, dalam segala keterbatasannya kita, saudara, kalau Tuhan izinkan kita dipakai, maka dari keterbatasannya kita itu, kita bisa membantu dan memberkati banyak orang. Mari saudara tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.